Halo anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran matematika kelas 3. Kali ini kita sudah menggunakan buku tematik tema yang ketiga yang berjudul Benda di Sekitarku. Materi pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang pengukuran panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah peserta didik mampu memahami tentang satuan pengukuran dan alat ukur panjang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan panjang. Panjang adalah dimensi atau ukuran yang menyatakan jarak antar ujung benda. Misalkan, ibu memiliki sebuah mainan berbentuk kereta api. Nah, panjang dari mainan kereta api tersebut dapat diukur dengan cara mengukur jarak antara ujung sisi yang paling kiri sampai ujung sisi yang paling kanan. Istilah panjang juga memiliki istilah-istilah lain yang sebenarnya sejenis, sama-sama mengukur tentang jarak, yaitu istilah lebar dan juga tinggi. Biasanya kalau lebar itu misalnya untuk mengukur lebar jalan, lebar sungai. Nah, dia itu jarak terpendek ya antar dua titik. Sedangkan untuk tinggi itu biasanya diukur dari tempat yang paling tinggi sampai tempat yang paling rendah. Misalkan pada tinggi badan manusia yang diukur ialah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jaraknya berapa, itulah yang disebut sebagai tinggi. Begitu juga dengan bangunan. Misalnya dari yang paling atasnya bangunan sampai ke ujung paling bawah, jaraknya berapa, itulah yang dinamakan sebagai tinggi bangunan. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita dapat melakukan dengan berbagai cara dan juga dengan menggunakan berbagai alat ukur. Nah, hasil pengukurannya itu memiliki satuan. Ada yang berupa satuan baku, ada yang berupa satuan tidak baku. Untuk satuan baku, itu maksudnya adalah satuan yang berlaku secara internasional. Artinya, di belahan bumi manapun satuan tersebut diakui. Siapapun yang melakukan pengukuran itu akan memiliki hasil yang sama karena menggunakan alat ukur dengan satuan yang baku. Misalkan, kamu mempunyai sebuah meja yang panjang, meja makan. Nah, mau meja itu diukur oleh mamamu, papamu, kamu, kakakmu, om, tante, atau siapapun, hasil pengukurannya akan sama. Sedangkan, kalau menggunakan alat ukur yang tidak baku, saat diukur oleh orang yang berbeda, hasil pengukurannya juga akan berbeda. Yang termasuk satuan baku antara lain kilometer, meter, dan juga sentimeter. Sedangkan untuk satuan tidak baku antara lain jengkal, depa, hasta, langkah, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh video berikut ini. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pak Yepi dan Bu Mala sama-sama mengukur berapa langkah jarak antara ubin yang sejajar dengan meja satpam sampai ke gerbang lobi. Mengapa hasil pengukurannya berbeda? Apa yang dapat kamu simpulkan dari kedua hasil pengukuran tersebut? Ya, tepat sekali. Mereka sama-sama mengukur dengan satuan tidak baku, yaitu dengan mengukur langkah. Dengan cara pengukuran yang tidak baku, maka hasil pengukuran yang diperoleh bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengukur dengan hasil yang sama untuk setiap orang yang melakukan pengukuran? Maka yang kita lakukan adalah dengan menggunakan alat ukur dengan satuan baku. Apa saja? Alat ukur yang pertama yaitu mistar atau penggaris. Biasanya penggaris dapat terbuat dari berbagai jenis bahan ya. Ada yang terbuat dari plastik, besi, ataupun kayu. Nah, mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda seperti panjang pensil, tebal buku, ataupun panjang penghapus. Satuan dari pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan mistar atau penggaris ialah sentimeter. Dengan ketelitian,
hingga 1 mm. Alat ukur panjang yang kedua ialah meteran pita. Meteran pita adalah alat ukur panjang yang bisa digulung. Bentuknya yang fleksibel memungkinkan untuk mengukur tiap lekukan anggota badan, sehingga biasanya meteran pita biasa digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur panjang anggota tubuh ataupun untuk mengukur panjang kain yang akan digunakan untuk membuat pakaian. Meteran pita ada berbagai jenis ukuran. Yang biasa digunakan oleh tukang jahit biasanya ukurannya sampai 150 cm atau 1,5 meter. Ada juga yang berukuran sangat panjang yang biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Panjangnya bisa mencapai hingga 50 meter. Alat ukur panjang yang ketiga yang biasa digunakan ialah meteran saku, atau dia memiliki nama lain yaitu roll kecil. Meteran saku biasanya digunakan untuk mengukur bangunan atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Meteran ini sering digunakan oleh tukang bangunan ataupun tukang kayu. Meteran saku terbuat dari bahan plat besi yang berlapis nilon, sehingga dia tuh memiliki tekstur yang lebih kaku, sehingga memudahkan dalam proses pengukuran. Alat ukur panjang yang keempat yang akan kita bahas ialah jangka sorong. Alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang berukuran kecil ataupun mengukur benda yang berbentuk bundar atau lingkaran, atau juga untuk mengukur kedalaman lubang. Nah, biasanya untuk penggunaan jangka sorong ini pengukurannya memiliki ketelitian yang lebih baik daripada penggunaan mistar atau penggaris. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang satuan panjang dan alat ukur yang digunakan untuk pengukuran satuan panjang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video materi yang selanjutnya. Tetap semangat anak-anak dan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Dah.